Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pada pertemuan kita yang ke-8 ya. Yang ke-8 di mata kuliah Ilmu Kalam, kita akan membahas tentang aliran Jabariyah. Salah satu aliran dalam teologi Islam, dalam akidah Islam. Jabariyah disebut juga dengan aliran fatalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa setiap manusia ini terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usahanya dalam perbuatannya. Jadi dalam Jabariyah, manusia tidak punya usaha, manusia tidak punya ikhtiar, semuanya dipaksa oleh Allah dengan takdirnya. Itu menurut Jabariyah. Jabariyah ini adalah kubu ekstrim yang berlawanan dengan kubu ekstrim yang lain, yaitu Qadariyah. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, Qadariyah. Nah, di tengah-tengah antara Jabariyah Qadariyah itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran dalam teologi Islam yang selalu berada di tengah-tengah, menjadi aliran yang moderat, yang ummatan wasaton, yang tidak ekstrim kiri maupun tidak ekstrim kanan. Kalau Jabariyah dan Qadariyah ini adalah ekstrim-ekstrim ya. Kalau Jabariyah adalah aliran yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia sudah dipaksa oleh Allah. Manusia tidak bisa berusaha gitu kan. Kalau Qadariyah nanti ya semuanya adalah usaha manusia. Allah tidak punya urusan campur dengan usaha manusia, itu akan saling bertentangan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Baik, kita lanjutkan. Sejarah Jabariyah. Jabariyah ini muncul pada abad kedua Hijriah ya, di Khorasan. Khorasan itu daerah di Persia ya. Kalau sekarang mungkin di daerah Iran ya. Sekarang di daerah Iran berbatasan dengan Uzbekistan, daerah Khorasan. Tokoh utamanya yang menggawangi kemunculan Jabariyah adalah Jahm bin Safwan, seorang ulama ini ya. Jabariyah itu ya dicetuskan oleh ulama gitu kan. Dari dulu ya ada ulama yang tidak benar ya ada, tetap sudah ada. Tidak semua ulama itu benar. Dan Jabariyah itu dipengaruhi oleh ajaran Yahudi yang bermadzhab Qurra dan juga Kristen yang bermadzhab Yakobit. Sebenarnya benih-benih Jabariyah sudah ada di zaman awal Islam ya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum seorang pencuri. Dia bertanya pada pencuri tersebut, kenapa kamu mencuri gitu kan? Si pencurinya malah bilang, ya karena saya dipaksa oleh takdir Allah. Saya mencuri adalah takdir, kata pencurinya ini. Umar marah karena dia menganggap bahwa pencuri ini bermain-main dengan takdir. Pada akhirnya si pencuri ini dihukum 2. Dihukum potong tangannya karena telah mencuri dan dihukum juga karena telah bermain-main dengan agama, dengan takdir, seperti itu. Jabariyah memiliki ajaran-ajaran pokok. Yang pertama, manusia tidak memiliki kuasa. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan dan dipaksa. Semua ditakdirkan oleh Allah, semuanya manusia tidak punya usaha. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa betul bahwa manusia ditakdirkan apapun takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah. Tidak ada daun yang jatuh ke bawah, ke bumi, itu kecuali Allah sudah mengetahuinya. Artinya Allah sudah tahu gitu kan. Allah sudah mentakdirkannya. Semuanya ada di Lauh Mahfudz, sudah tertulis semuanya. Tapi dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir Allah itu benar, tapi Allah memberikan ikhtiar kepada manusia. Memberikan ikhtiar kepada manusia untuk berusaha. Kalau Jabariyah, semuanya tidak ada usaha.
Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa berusaha seperti itu. Ya, kalau kita bicara takdir ya kita ngikutin Ahlussunnah wal Jamaah bahwa semua sudah ditakdirkan, tapi manusia punya berusaha. Takdir yang gampang untuk dicontohkan adalah tentang takdir kelahiran seorang anak atau takdir keturunan. Itu bukti kebenaran aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan bukti kesesatan aliran Jabariyah. Allah menciptakan manusia dari seorang manusia, yaitu Nabi Adam. Kan itu ada ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, satu manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam diciptakan istri oleh Allah berupa Hawa. Nabi Adam berasal dari tanah, kemudian Hawa berasal dari tulang rusuk. Kemudian antara Nabi Adam dan Hawa muncullah manusia yang beragam sampai pada kita semua. Ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Seperti itu. Nah, kita sebagai manusia melakukan proses biologis untuk meneruskan keturunan. Kan seperti itu. Manusia untuk mendapatkan keturunan itu mau tidak mau harus melakukan kontak biologis. Tetapi orang yang melakukan kontak biologis itu belum tentu mendapatkan keturunan. Dan orang yang tidak melakukan kontak biologis itu tidak mungkin punya keturunan. Itulah skema takdir menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Allah telah menentukan si A akan mempunyai anak B. Menentukan bahwa B adalah anak A. Kita semua ini sudah ditakdirkan untuk menjadi anak dari bapak ibu kita. Kan seperti itu, takdirnya seperti itu. Tapi orang tua kita melakukan usaha, melakukan ikhtiar, yaitu dengan melakukan kontak biologis. Inilah ajaran takdir yang sebenarnya. Allah sudah menentukan bahwa kita akan ada di muka bumi ini, tapi bapak ibu kita melakukan sebuah proses biologis sebagai ikhtiar. Tetapi ikhtiar orang tua kita itu belum tentu sesuai dengan takdir Allah. Artinya, tidak semua orang yang melakukan kontak biologis itu akan mendapatkan seorang anak. Itu belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang menikah cukup lama, tapi belum punya anak. Padahal dia sudah berkali-kali melakukan kontak biologis. Itulah takdir Allah. Manusia sudah berusaha, tapi Allah lah yang mentakdirkan. Allah sudah mentakdirkan, manusia disuruh berusaha. Tanpa ada ikhtiar, maka Allah tidak mengeluarkan takdirnya. Dalam contoh keturunan, kalau orang tidak melakukan hubungan biologis, tidak mungkin akan mendapatkan keturunan. Tapi orang yang melakukan kontak biologis itu juga belum tentu mendapatkan keturunan. Kayak gitu. Jadi takdirnya Allah menciptakan seorang anak, ikhtiarnya manusia melakukan hubungan biologis. Kan seperti itu. Itulah ajaran pokok Jabar. Itulah ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kalau kita praktekkan ajaran Jabariyah, nggak jelas. Nah, tidak benar. Karena kalau semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan, maka anak akan lahir dengan sendirinya. Dari batu, dari air gitu kan, muncul seorang bayi seperti itu. Karena itu sudah takdirkan sama Allah gitu kan. Nah, tidak ada ikhtiar manusia. Maka sesat manusia, Jabar itu sesat itu. Karena tidak manusiawi ya. Jadi, karena ajaran Islam adalah ajaran yang manusiawi. Kalau tidak manusia itu bukan ajaran Islam yang benar. Ajaran manusiawi adalah manusia diberi ikhtiar untuk berusaha. Yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jabari tidak manusiawi karena membiarkan semua urusan diserahkan kepada Allah tanpa adanya usaha.
Itulah paham Jabariyah yang sesat seperti itu. Kemudian ajaran yang kedua dari Jabariyah adalah surga dan neraka tidak kekal. Surga dan neraka menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini kekal. Tapi kalau orang Jabariyah tidak kekal, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka. Surga dan neraka adalah makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan sebagai kekal, seperti itu. Allah maunya kekal ya kekal. Kalau Allah mau kekal ya kekal. Jadi kekalnya surga dan neraka itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut Jabariyah, surga dan neraka tidak kekal. Kemudian dalil-dalil Jabariyah. Ya, meskipun sesat ya, mereka punya dalil ya. Ada dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya dan Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini menurut orang-orang Jabariyah ya, berarti perbuatan-perbuatan Allah ya. Perbuatan-perbuatan manusia, kita semua diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita semua sekaligus menciptakan perbuatan kita. Ini menurut pemahaman orang Jabariyah. Adapun menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ayat ini kan berkaitan dengan berhala. Orang-orang kafir pada saat itu di Mekah kan tidak mau menyembah Allah. Mereka malah menyembah berhala ya. Membuat patung dari batu, dari emas, dari kayu, dari perak, dibuat sendiri, disembah sendiri. Itu kan orang gila namanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian dan perbuatan kalian. Maksudnya perbuatan kalian apa? Perbuatan kalian membuat berhala. Orang kan pada buat berhala tuh, buat patung tuh dari kayu, dari batu, dari emas, gitu kan? Ya, jadi Allah menciptakan kalian dan juga menciptakan berhala-berhala itu. Yang buat batu siapa? Allah. Yang buat emas siapa? Allah. Yang buat besi siapa? Allah. Jadi Allah menciptakan kalian, wahai orang-orang kafir, dan juga besi, batu, emas yang kalian buat jadi berhala. Itu penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Lagian betul bahwa semua yang diciptakan oleh Allah adalah ciptaan Allah. Termasuk perbuatan kita. Itu termasuk tauhid af'al, ya kan? Termasuk tauhid af'al bahwa kita semuanya perbuatan kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaan antara Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi bahwa Jabariyah semuanya adalah kehendak Allah tanpa ada ikhtiar. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ada ikhtiar seperti itu. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.